Bapa, saat ini waktunya Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu di akhir zaman ini, buat kami mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami dan masa depan kami Tuhan. Kami mau memberikan segala yang terbaik untuk-Mu. Kami mau all out dengan Engkau Tuhan di masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk kami mau diajar oleh Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang punya wadah yang bersih Tuhan, sehingga setiap benih firman yang Kau berikan kepada kami pada malam ini Tuhan Yesus, ini benih kami terima dengan utuh, tanpa dicampur dengan segala yang tidak baik dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terbuka, kami boleh mengejar, dan kami boleh mendapatkan segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Sekali lagi Tuhan Roh Kudus, mampukan kami. Tuhan Roh Kudus, bantu kami untuk kami boleh mendengar akan semua yang Engkau mau dalam hidup kami. Buat kami nangkap Tuhan akan apa yang Engkau mau. Buat kami nangkap Tuhan apa yang Engkau mau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bekerjalah dengan luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming pada malam ini Tuhan. Dimanapun juga Engkau berada, Roh-Mu tetap bekerja di tempat ini. Roh-Mu tetap bekerja dimanapun juga anak-anak-Mu berada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi daripada segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Saudara, terima kasih buat yang datang, yang dari luar kota, yang baru pertama kali juga hadir di tempat ini. Saya katakan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara, hari ini sesuai dengan apa yang sudah ada di flyer yang kita sudah baca, ya, bahwa khotbah hari ini adalah terobosan potensial. Bukan terobosan finansial ya, tapi terobosan potensial ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih, apa itu potensi itu apa, potensial itu apa ya. Saudara, hari ini adalah suatu pelajaran, bukan sekedar khotbah biasa, tapi pada saat saudara itu dengar akan pelajaran hari ini, ayo kita masing-masing mengoreksi diri dan kita mau berubah ya. Kita mau untuk tahu, oh apa sih sebetulnya potensial, apa sih sebetulnya potensi saya, apakah saya itu punya potensi dalam kehidupan kita, apakah Tuhan menciptakan saya punya suatu potensi yang dapat dikembangkan. Nah, inilah sudah waktunya akhir zaman, jadi kita harus bisa nangkap dan kita tidak bisa stuck. Artinya ya sudahlah, jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Rugi saudara. Saya mau sampaikan, kalau saudara dan saya mau jadi orang Kristen, hanya sekedar Kristen, percaya Yesus, sampai di situ saya mau katakan rugi. Kita harus kejar apa yang Tuhan mau ya. Tuhan tidak menginginkan kita hanya jadi Kristen-Kristen biasa saja, tapi kita harus benar-benar mencapai apa yang Tuhan mau. Sebenarnya apa tujuannya Tuhan atas hidup saudara ya. Kita harus tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup pribadi kita masing-masing. Bukan orang lain, tapi pribadi kita. Jadi kita benar-benar hari ini kita belajar apa sih yang dinamakan terobosan potensial. Semua mau kan mendapatkan terobosan? Amin. Yuk, semua mau kan? Amin. Ya, saudara tahu maksudnya terobosan. Kalau namanya terobosan itu adalah di hadapan kita pasti ada sesuatu, betul nggak? Kalau di depan kita tidak ada halangan, tidak perlu diterobos. Jalan
lenggang kangkung, jalannya enak, mau lari bisa, mau jalan bisa, mau merangkak bisa, betul. Tapi kalau namanya terobosan, itu otomatis di depan kita itu ada penghalang, betul. Nah, penghalang itu yang menghalangi jalannya kita. Nah, caranya bagaimana kita bisa jalan terus, karena di depan ini ada halangan. Contoh ya saudara, misalnya ini. Nah, kalau di depan ada ini penghalang. Untuk diterobos ini harus disingkirkan, betul nggak? Supaya kita bisa jalan terus. Ini saya akan berikan gambaran ya. Jadi yang dinamakan terobosan itu semua penghalang yang ada dalam hidup kita itu harus disingkirkan, minimal diperangi ya. Minimal dihancurkan sampai ini hancur atau ini penghalang minggir, kita akan bisa jalan lebih cepat karena tidak ada penghalang. Itulah yang dinamakan terobosan ya. Terobosan apa? Terobosan potensial ya. Apa itu potensial? Saudara, saya ingin mengajar saudara sampai kita itu benar-benar nangkap, dan ini akan menjadi berkat buat saudara di masa yang akan datang ya. Kita tahu kalau namanya potensial itu berasal dari kata potensi ya. Nah, apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan dasar yang terpendam ya. Kemampuan dasar yang terpendam. Ngerti ya saudara? Jadi setiap manusia itu punya kemampuan. Tapi kemampuannya kemampuan dasar, paling bawah. Dasar itu paling bawah. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kayak benih ya, belum bertumbuh dan belum berbuah, merupakan sesuatu dasar. Dasar itu yang paling bawah. Kalau misalnya sesuatu dikatakan standar ya. Jadi setiap orang begitu lahir itu sudah ada yang namanya potensi atau kemampuan dasar. Nah, sekarang kalau saudara mulai apa bedanya potensi sama bakat? Saudara tahu kan bakat? Kan kadang-kadang ini bakatnya ini. Potensi sama bakat itu hampir sama ya. Tapi kalau namanya potensi itu suatu kemampuan yang terus-menerus bisa dikembangkan. Nah, sekarang bakat bisa tidak? Bisa juga. Jadi hampir sama antara potensi dan bakat. Tapi kita tidak bicara tentang bakat, karena kalau bakat itu hampir sama dengan kemampuan dari lahir gitu ya. Tapi dikatakan potensi itu ada kemampuan dari lahir atau tidak? Ada juga kadang-kadang ya. Jadi merupakan suatu kemampuan dasar tapi terpendam ya. Gak kelihatan, itu namanya potensi ya. Sesuatu hal yang gak kelihatan tapi di dalamnya ada sesuatu keratos, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang tidak kelihatan dari luar ya. Lalu dikatakan dapat dirasakan ya. Jadi ada sesuatu kemampuan dasar yang terpendam itu dapat dirasakan. Jadi sebetulnya namanya dirasakan, setiap pribadi itu pasti ngerti. Setiap pribadi pasti ngerti. Hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan ya. Jadi dapat dirasakan hasilnya, dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Jadi kemampuan potensi itu yang dari dasar dikembangkan jadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, hasilnya luar biasa ya. Bisa nangkap ya, itu namanya potensi ya. Jadi setiap orang punya. Nah, saya akan memberikan suatu gambaran supaya saudara lebih jelas ya, lebih jelas. Begini saudara ya. Ada seorang ahli pemahat ya, ahli pemahat.
Suatu saat dia sedang jalan di daerah tol, jalan bukan naik mobil ya. Kalau naik mobil cuma selewat aja, tapi dia sedang jalan di jalan tol, di pinggir tol. Kalau jalan tol kan tidak boleh orang jalan kaki, itu di daerah pinggiran. Jadi dia itu lagi jalan, lalu dia itu melihat ada sebongkah batu yang besar. Nah, dia tak, ini kok aneh ya, kok ada batu bisa di daerah yang dekat sekali dengan tol. Ini batu apa? Ternyata dikatakan ini batu susah diambil atau disingkirkan. Ini bongkahan dari pada saat gunung berapi itu meletus. Nah, begitu ada gunung berapi meletus, kawah-kawah di bawah itu terjadi sesuatu ledakan, bongkahan ini keluar ya, sampai jauh, sampai ada, untungnya di pinggir tol, bukan di jalan tol tengah-tengah ya. Nah, oh begitu. Nah, pemahat ini cuma ngelihat, lalu ada sesuatu, kok aneh ya ini, kalau saya buat sesuatu bongkahan ini ya, pasti menarik. Buat orang lain dia nggak merasakan apa sih, hanya sekedar batu besar yang dimuntahkan sama gunung yang berapi, nggak ada sesuatu yang dapat dilihat. Tapi seorang ahli, seorang yang benar-benar dia seorang pemahat, dia bisa melihat potensinya. Ada sesuatu di dalam batu itu yang orang lain tidak tahu. Lalu dia mulai mengatakan, saya akan membuat sesuatu dari batu ini. Dia datang dengan semua peralatan yang dia punya. Dia bikin tenda di situ bertahun-tahun. Dia di situ hanya mengukir dan membuat batu ini menjadi sesuatu hal monumen yang luar biasa. Setelah sekian tahun, orang kan ngomong ngapain. Tapi dia tahu ini prospeknya luar biasa. Ini ada sesuatu potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Itu batu akan tetap menjadi batu kalau tidak ada orang yang melakukan segala sesuatu dan tidak ada orang yang membuat dan mengembangkan, itu batu tetap batu. Tetapi seorang ahli ini mengerti, oh ini potensial luar biasa, dikembangkan sampai akhirnya merupakan monumen yang luar biasa. Semua orang mengagumi akan itu. Dari mana asalnya? Dari batu ya, yang tidak ada harganya, menjadi monumen yang luar biasa. Nah, seorang yang dapat dikatakan dia itu orang yang punya wawasan yang luar biasa, dia bilang monumen kayak begini kalau cuma di pinggir jalan, wah kurang, harus dikembangkan lagi. Dia beli tanah di sekitarnya, dibikin wisata ya. Sehingga akibatnya monumen itu akan lebih terkenal ya, karena itu wisata juga lebih terkenal ya. Yang ini yang dikatakan hasilnya dapat terlihat saat ada yang mengembangkan. Saudara, saya percaya dengan cerita ini saudara bisa tangkap. Saudara dan saya kadang-kadang punya potensi di dalam hidup, punya kemampuan dasar yang saudara nggak sadar, ditutup seperti batu besar itu. Semua orang ngomong, kamu bisa apa sih? Kayaknya nggak bisa apa-apa. Lalu dengan saudara dikatakan kamu nggak bisa apa-apa, sehingga menjadi tambah nggak punya pengharapan. Iya benar, kayaknya saya nggak bisa apa-apa. Ditumpuk lagi, dipendem lama-lama, terpendam, nggak kelihatan. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, yang memilih saudara. Ya, apalagi di akhir zaman ini,
Yesus Kristus itu mencari potensi-potensi yang ada dalam hidup saudara. Tidak ada satupun di antara saudara di sini maupun yang mendengar akan firman pada hari ini, jangan putus asa, jangan merasakan kok minder atau rendah diri yang merasakan aku nggak bisa apa-apa. Semua saudara punya potensi. Katakan di sebelahnya, kamu punya potensi. Ya. Saudara, kamu punya potensi. Ya. Nah, hari ini kita terobos potensi-potensi saudara dengan melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan itu memilih saudara. Nah, inilah yang namanya potensi. Kadang-kadang potensi tidak kelihatan, tapi Yesus sanggup membuat batu yang jelek itu menjadi suatu monumen yang sangat luar biasa. Saudara, itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dibentuk sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Saudara itu dibentuk serupa dengan gambarnya. Ya. Jadi punya rencana yang sangat luar biasa untuk prospek masa depan saudara. Apalagi di masa-masa yang akan datang ini, Tuhan tuh mau memakai potensi kalian. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk hal ini dari seorang yang namanya Yefta. Ya. Yefta itu siapa? Yefta itu adalah seorang dari Gilead. Ya. Gilead ini keturunan Manase. Ya. Jadi Manase itu siapa? Anaknya Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ya kan? Ishak anaknya siapa? Anaknya Abraham. Ya. Jadi kita tahu semuanya. Jadi kalau diurut-urut, mau tidak mau Yefta itu juga keturunan Abraham. Betul? Dia keturunan dari Gilead, Gilead keturunan Manase, Manase anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya siapa? Siapa? Ishak anaknya siapa? Abraham. Tolong rada dibikin yang lebih jelas lagi, kurang bagus soundnya. Ya, jadi kita tahu bahwa Yefta ini adalah seorang dari Gilead. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan. Nah, dia seorang pahlawan. Kenapa Yefta itu dipilih sama Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memilih keturunan daripada Yehuda, tapi keturunan Manase? Kenapa? Dari sini kita belajar, itu mau-maunya Tuhan. Mungkin saudara akan mengatakan, kenapa ya kalau orang ini yang dipilih Tuhan, aku kok enggak misalnya. Tuhan sanggup memilih saudara dari latar belakang apapun, dari keturunan apapun. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Setiap saudara punya potensi satu dengan yang lain berbeda. Jangan putus asa, jangan merasakan diri kamu tidak berharga. Ya. Kalian berharga di mata Tuhan. Amin. Harus bangkit hari ini. Ayo sama-sama menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Nah, kita belajar dari Yefta ini. Dia katakan Yefta itu seorang Gilead, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah, saudara tahu, saudara dikatakan, tapi dia adalah seorang anak perempuan tunasusila. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, di dalamnya itu ada potensi. Ya. Tapi ditumpuk-tumpuk dengan suatu batu yang seolah-olah tidak dilihat oleh mata. Betul? Ya. Seringkali saudara merasakan, aku ini siapa sih? Aku ini gak ada orang yang mau memperhatikan saya, gak ada orang yang mau menghargai saya.
Ingat sekali lagi, kalian adalah orang-orang yang berpotensi. Amin. Sekalipun dia ini seorang yang gagah perkasa, seorang pahlawan, tapi latar belakangnya anak dari seorang yang tidak baik, ibunya tidak baik. Ayat yang kedua dikatakan, ayat selanjutnya, juga istri Gilead itu melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Dihina. Ya, kita melihat apa yang dikatakan, dia diusir, ya, dia dihina, ya, dia tidak dianggap sebagai keturunan Gilead. Kamu anak dari perempuan yang gak benar, diusir. Ya. Yefta ini merasakan, aku dikatakan dalam ayat ini, dia seorang yang gagah perkasa, dia seorang yang dikatakan seorang pahlawan, tapi dia tidak merasakan dia seorang pahlawan. Dia tidak merasakan dia seorang yang gagah perkasa. Masa depannya nol. Dia gak punya masa depan, bahkan diusir dari keluarganya. Seolah-olah dia tidak bisa mendapatkan suatu keturunan daripada Abraham. Tidak punya warisan, dikatakan kamu tidak boleh mendapatkan hak waris dari keluarga kami, karena kamu dari anak perempuan lain. Jadi dia sudah gak punya pengharapan sebetulnya, ya. Gak ada sesuatu yang diharapkan. Dari keluarganya, oh tidak ada. Tapi sebetulnya yang seperti itu, siapa yang melihat? Ada sepasang mata yang melihat bahwa Tuhan mau mengambil orang-orang yang seperti ini. Ya. Saudara, sekali lagi, apapun keadaan saudara dan saya, dalam keadaan apapun akhir zaman ini, mata Tuhan melihat, ya, bahwa kalian punya potensi yang luar biasa. Ya. Jangan putus asa. Ya. Nah, lalu kita baca ayat yang kelima, dikatakan begini. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, jadi dengan berjalannya waktu, ya, Yefta sudah merasakan tidak ada harapan untuk kembali kepada keluarganya. Apalagi gak ada jalurnya untuk dia bisa menjadi pahlawan. Tidak ada jalurnya dia bisa meraih akan warisan daripada Abraham. Sudah tidak punya harapan. Tapi saudara tahu, Tuhan selalu membuat reka-reka dalam segala perkara. Ingat, Tuhan bisa membuat 1001 jalan, sampai saudara bisa merasakan, oh ternyata potensiku seperti ini. Sepertinya sudah tertutup, tidak ada jalan. Tuhan sanggup mereka-reka. Tiba-tiba saudara, Bani Amon nyerang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ketekan. Ya. Nah, terus ayat yang kelima. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ya, tanah Tob itu suatu tanah yang sudah tidak, ya, kayak padang gurun lah. Ya. Ini Yefta tinggalnya di daerah padang gurun. Nah, ini gambaran dalam hidup saudara dan saya. Kalau saat ini seolah-olah saudara tuh merasakan gak ada harapan lagi. Aku itu di padang gurun. Problemku banyak, musuhku banyak, kelemahanku banyak. Sudah gasan aku tidak ada harapan. Ingat, ada sepasang mata yang mau melihat, oh nak, kamu tuh punya potensi yang luar biasa loh. Aku ambil engkau. Nah, begitu juga. Semua orang tidak menghargai akan Yefta, tapi tua-tua Gilead, ya, dia tahu ini anak orang seorang pahlawan, ya, orang yang nekat, orang yang berani. Tidak ada orang yang berani melawan musuh kita, orang Amon. Sudah, saya lihat
ada potensi yang luar biasa dalam hidup Yefta. Akhirnya didatangi. Nah, saudara bisa baca selanjutnya, tapi saya akan ceritakan. Ketemu sama Yefta. Yefta ngomong, ngapain kamu? Aku kan kamu sudah buang. Ya. Saat aku dihina sama keluargaku, saat aku diusir dari keluargaku, kamu gak pernah ada satupun yang membela saya. Itu sukunya, Gilead itu sukunya. Sekarang kamu datang untuk minta tolong sama saya. Apa yang kamu harapkan dari saya? Aku udah bisa apa-apa. Lalu Tuhan mengatakan, aku tahu kamu lagi ngalamin begini, tapi aku mau mengatakan kamu tuh sebetulnya pahlawan. Kamu sebetulnya bisa melawan Amon. Ayolah balik lagi. Aku dapat apa kalau aku balik? Aku tahu kamu punya potensi. Ayo, potensimu dikembangkan. Ya, potensimu dikembangkan. Ayo balik. Lalu tua-tua itu mengatakan, kalau kamu bisa menolong, kamu akan menjadi pemimpin. Oh, berarti ada sesuatu warisan yang masih ada yang aku bisa raih dalam hidup ini. Saudara harus tahu, ada warisan, ada potensi, ada panggilan, ada destiny dalam hidupmu untuk masuk di dalam rencana di akhir zaman ini. Amin. Nah, kita raih, kita kejar itu semua. Jangan putus asa, ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia mau kembali. Kita baca selanjutnya di dalam ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Lalu ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Bayangkan, dia bisa memenangkan dan menghancurkan, menaklukkan 20 kota dan sampai ke Abel Kerahmin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nah, dia punya semangat karena dia tahu, oh ternyata aku ada sesuatu. Karena apa? Ada yang mengerjakan. Nah, saudara tahu, kalau saudara itu akan dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Amin. Sekarang kita akan cari. Kita lihat, ya, bahwa dia benar-benar seorang gagah perkasa. Dia bisa memenangkan, tapi satu perkara kita tahu, dia punya komitmen yang luar biasa. Dia punya komitmen yang luar biasa. Hakim-Hakim 12 ayat 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Itu nasarnya, janjinya sama Tuhan, ya. Ayat selanjutnya, ayat 34. Ketika Yefta pulang dari Mispa ke rumahnya, tampaklah anak perempuannya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Saudara bayangkan, ya. Kalau ini terjadi dalam hidupmu, itu belum tentu kamu itu punya komitmen seperti itu. Anaknya cuma satu, perempuan, satu-satunya, anak tunggal. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu yang membuat sesuatu hal yang membuat dia sampai hampir putus asa. Dia sampai merobek pakaiannya dan jubahnya. Kalau saudara lihat ayat selanjutnya, kamu membuat aku jadi begini anakku. Saking, aduh kok kamu sih yang nyambut aku, bu yang lain.
Tapi kalau saudara lihat ayat selanjutnya seluruhnya, dia tetap mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Itu tidak mudah, saudara. Anak satu-satunya. Ya. Dia nggak mau mengatakan, Tuhan, aku mau tawar-menawar dengan engkau. Apapun yang kau minta, aku akan beri. Tolong jangan anak. Mungkin bisa saja. Ya. Saudara lihat. Dia seorang pahlawan. Dia seorang yang punya komitmen yang luar biasa. Sekalipun itu anak tunggalnya, dia serahkan. Bapak pun sama. Menyerahkan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Tidak menyayangkan anak tunggalnya. Hanya supaya potensimu, saudara dan saya, dibakar dan diserahkan kepada Tuhan untuk akhir zaman ini. Saudara lihat, ini yang namanya Yefta kayak apa kalau saudara sebagai orang tua harus menyerahkan anaknya yang tunggal, ya, anak satu-satunya diserahkan. Ayat yang terakhir dari 39 dikatakan, setelah lewat kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel seperti itu. Ya, saudara, gak kenal. Jadi benar-benar dipersembahkan sebagai korban bakaran. Bayangkan, ya, kalau Abraham menyerahkan Ishak, balik loh, gak jadi mati. Tapi Yefta menyerahkan anaknya ini benar-benar mati. Benar-benar mati. Dipersembahkan sebagai korban persembahan. Itu tidak mudah. Inilah yang namanya komitmen. Apapun yang sudah dijanjikan, dijalani. Saya berdoa hari ini saudara. Ayo kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu potensiku seperti yang engkau melihat akan potensi daripada Yefta. Serahkan potensimu kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita itu menyerahkan semuanya potensi kita kepada Tuhan. Untuk seperti pemahat tadi, ya, dia bisa melihat bongkahan yang seolah-olah tidak ada gunanya dan tidak ada harganya. Tapi pemahat itu tahu dalamnya ada potensi. Hari ini Tuhan katakan dalam hidupmu pribadi, Tuhan, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu kehidupanku. Mungkin aku gak berharga. Aku mungkin gak bisa apa-apa. Tapi saudara tahu hari ini Tuhan melihat akan seluruh potensimu. Asalkan satu, datang pada Tuhan. Ini syarat pertama. Datang pada Tuhan. Harus ketemu pemahat yang pas. Pelukis yang pas. Yang bisa mengatur dalam kehidupan untuk masa depan. Serahkan kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 adalah ayat yang sangat terkenal, ya, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Nah, lihat ya, yang dipanggil saudara adalah letih lesu. Kenapa sih letih lesu? Karena di padang gurun. Orang kalau hidupnya di AC seperti ini, itu tidak ada keletihan, tidak ada kelesuan. Seger. Betul enggak? Gak keringetan sih kalau di sini, betul nggak? Mau minum sudah disediain minum, duduk enak, ada AC, mana letih lesu? Orang kalau letih lesu itu pasti di padang gurun. Saudara dan saya, seringkali saudara itu ada di padang gurun tanpa saudara sadari. Padang gurunmu apa? Banyak saudara. Tidak ada satupun di antara saudara yang tidak punya masalah. Apa saat ini yang menjadi padang gurunmu? Mungkin suamimu. Aduh, saya itu benar-benar di padang gurun. Mungkin istrimu.
Bukan itu saja, apalagi ekonomi, sakit penyakit, kelemahan, itu semua padang gurun. Ya. Hari ini saudara, Tuhan katakan mari kepadaku. Ada undangan, mari kepadaku. Ya. Semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Bebannya berat, semua orang juga bebannya berat, tergantung daripada saudara. Mungkin berat buat saya, buat saudara ringan. Nanti ada yang mengatakan ada berat buat saudara, buat saya ringan. Kadang-kadang tentang berat itu tidak sama. Tapi hari ini ada satu tawaran yang dikatakan, kamu sedang letih lesu, kamu sedang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya dalam keadaan apapun ada lega. Saudara tahu, kalau namanya lega itu belum tentu masalah kamu itu selesai. Tapi tiba-tiba kamu merasakan, aduh kok kayaknya lega ya. Seolah-olah sudah terbayar semuanya, tapi sebetulnya belum. Sebab apa? Ada jaminan yang mengatakan aku menjamin engkau. Saudara, saya akan memberikan suatu gambaran ya tentang jaminannya. Kalau saudara ini merasakan, waduh utangnya banyak gak bisa bayar ya. Lalu tiba-tiba ngomong, wis gak apa-apa, nanti ada yang bayar, pokoknya ada yang bayar. Kalau yang janji itu benar pasti lega ya. Saat-saat ini di sekolah ini lagi banyak hal yang tertekan. Sebab apa? Orang tua nunggaknya banyak ya. Ada yang 5 juta, ada yang 9 juta, ada yang 26 juta. Sampai suatu saat saya tanya, ini kenapa sih kok sekolah ini defisitnya banyak? Saya bilang, defisitnya gak umum sampai 175 juta, 180 juta. Kok banyak sekali? Ini letaknya kelemahannya di mana? Saya bilang, banyak yang nunggak. Orang tua yang mau anak yang sudah lulus, ini SMA kan sudah pada lulus ya. Mau minta ijazahnya, ya sekolahan bilang gak bisa. Sebab apa? Ya disebabkan karena kamu nunggaknya sekian juta. Orang tua berat. Kita sedang berdoa, Tuhan tolong si Tuhan, gimana caranya kita bisa menolong mereka. Jadi kita doa terus. Dan ada beberapa saudara yang cobalah kita minta donatur. Akhirnya terkumpul. Sehingga ada beberapa yang gak bisa bayar. Ya sudah saya bilang yang gak bisa bayar ini berapa. Tolong dilihat memang miskin betul, enggak apa-apa, dibayarin. Nah, saudara, suatu saat ini orang yang merasa berat ini datang ke sekolah dipanggil. Orang kalau datang di sekolah dipanggil sama pengurus yayasan, ini wis deg-degan, aduh pasti aku ditagih. Ternyata tanya, bener nggak bisa? Ya sudah, ini ada dana yang buat bayarin kamu. Ya nangis toh, kok ternyata ada terobosan finansial, sekalipun tidak bisa, tapi akhirnya bisa gitu. Nah ini saya mengucap syukur buat saudara-saudara yang sudah jadi donatur untuk menolong akan kekurangan daripada saudara-saudara kita juga yang harus bayar dan tidak bisa bayar, saudara. Ya, itu sama dengan gitu, dijamin. Jadi yang tidak bisa menjadi bisa. Saudara tahu, Tuhan menjamin. Mari kepadaku, orang yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ya. Di dalam terjemahan The Message itu dikatakan, apakah kamu lelah? Ya. Kelelahan karena apa? Kalau di situ dikatakan karena agama, tapi sebetulnya kita tahu bahwa yang dimaksudkan adalah
eh, segala persoalan dalam kehidupan yang ada masalahnya di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ya. Dikatakan seperti ini, datang padaku, ayo pergi bersamaku, dan hidupmu akan pulih kembali. Kita bisa pulih hanya karena kalau kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya merasakan, Tuhan, ini keadaanku, datang kepada Tuhan yang mengerti potensimu. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu sehingga potensimu keluar dalam perkara ini, ya. Dikatakan begini, akan kutunjukkan kepadamu cara untuk benar-benar beristirahat. Berjalanlah bersamaku dan bekerjalah bersamaku, kata Tuhan. Bagaimana aku melakukannya? Pelajari ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Saya tidak akan membebankan sesuatu yang berat atau tidak pantas padamu. Jadi kita tahu bahwa dalam menghadapi apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Nah, ini dilakukan sama Yefta. Yefta pada saat dia mengatakan, aku ini siapa? Engkau manggil aku untuk perang. Ya, seolah-olah kamu jadikan aku jago. Ya, kalau aku kalah aku mati. Gak ada harapan, ya. Tapi Yefta punya Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Dia pada saat menerima akan semua mandat itu, tidak langsung gegabah. Apa yang dilakukan? Kita lihat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mezpa. Ya. Saudara, kamu menghadapi apapun, datang sama Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan. Dalam persoalan apapun yang kalian saat ini hadapi, ya, aduh Tuhan, kayaknya gak mampu aku. Tapi saudara tahu, di depan Tuhan, kalau engkau bawa itu di hadapan Tuhan, potensimu itu akan dibongkar sama Tuhan, ya. Sehingga mengakibatkan apa? Keluar potensinya, ya. Dan dikatakan pada saat Yefta membawa semua itu di hadapan Tuhan, mulai di situ ada kekuatan baru. Ada roh Tuhan bekerja dalam hidupnya, mengakibatkan Tuhan pimpin dia selalu menang dalam menghadapi apapun, peperangan apapun, dia mengalami kemenangan. Yaitu apa yang pertama kali, datang kepada Tuhan. Persoalanmu apapun juga, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Potensimu apapun juga, Tuhan sanggup menolong. Mereka-reka yang tidak keluar bisa keluar, sehingga mengakibatkan kita boleh mengalami kemenangan. Amin. Yang kedua, Tuhan katakan tidak boleh kamu itu hanya datang, tapi jalan bersama dengan Tuhan. Yefta pun berjalan bersama dengan Tuhan. Dia punya kekuatan bersama dengan yang lain, tapi jalannya sama Tuhan. Jangan jalan sendiri, nggak akan bisa, ya. Dikatakan dalam ayat 29 dikatakan, berjalanlah bersamaku, bekerjalah bersamaku. Perhatikan aku melakukannya, pelajari ritmeku supaya kita ini bisa jalan dan bersama-sama dengan Tuhan kita akan belajar dan kita akan hidup enteng atau ringan, ya. Saudara, hasilnya apa? Kita lihat ayat yang ke-33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arwar sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Kerahmim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel.
potensinya keluar, saudara. Potensinya keluar. Nah, saudara, siapa lagi yang tidak kelihatan potensinya? Daud. Daud tidak pernah berpikir ya, bahwa dia bisa menjadi Raja Israel dan Yehuda. Tidak pernah kepikir bahwa dialah penggenap daripada seluruh janji Tuhan atas Abraham. Abraham di waktu itu dijanjikan, kamu lihat depan, belakang, samping kanan dan samping kiri, semuanya itu akan kuberikan kepadamu ya. Engkau akan menjadi bapak orang percaya. Engkau akan melihat anak cucumu seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Saat itu belum punya anak, dan saat itu sudah dijanjikan anak perjanjiannya cuma satu, yaitu Ishak. Tapi saudara tahu, janjinya adalah seperti bintang di langit yang gak bisa dihitung, seperti pasir di laut yang tidak bisa dihitung. Ternyata digenapkan saat semuanya di dalam pemerintahan Daud. Daud tidak pernah berpikir seperti itu. Ternyata di dalamnya ada potensi yang luar biasa. Pada waktu dia pertama kali mau diurapi, Samuel mengatakan, wah kayaknya anak ini yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan katakan, jangan kau lihat rupanya, aku melihat hatinya. Saudara, hari ini serahkan hatimu kepada Tuhan. Nanti Tuhan bisa mereka-reka segala sesuatu. Yang penting datang kepada Tuhan. Serahkan hatimu. Tuhan, nih loh hatiku kayak begini nih ya. Engkau bentuk seperti yang engkau mau. Aku gak bisa apa-apa, tapi engkau bisa. Daud dilihat hatinya, dikatakan detak jantungnya itu seirama dengan aku. Itu yang aku mau. Yang Tuhan mau adalah hatimu serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan mereka-reka. Selama engkau bergantung kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan mengukir engkau sampai destinimu nyampe. Nah, semua orang juga tidak tahu. Daud begitu diurapi dikatakan, sejak saat itu roh Tuhan ada di atas dia. Lalu setelah itu apa? Dipimpin. Jalannya ini. Apakah Tuhan kasih tahu? Enggak. Tapi dengan perjalanannya kita tahu dia mencapai potensi yang luar biasa bersama dengan Tuhan ya. Saudara, seringkali kita itu pengennya instan ya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang yang konseling dengan saya. Lalu dia ngomong gini, tante, saya tuh pengen tahu sebetulnya. Pengen tahu apa? Tuhan tuh mau apa sebenarnya dalam hidup saya. Oh iya. Terus dia cerita segala masalahnya, cerita semuanya ya. Memang rada ruwet persoalannya, tapi saya mengucap syukur karena pas saya juga jadi notaris dulunya. Saya juga sekolah hukum, jadi tahulah persoalan-persoalan hukum. Ini masalah persoalan hukum. Dia ngadepi masalah yang cukup rumit. Dan persoalannya bersama dengan saudaranya, jadi saudara ayahnya gitu. Sedangkan ayahnya sudah meninggal. Saya bilang ya cukup ruwet sih, cukup ruwet. Saya bilang oh ya saya bisa ngerti. Nah tapi saya sebagai seorang, saya bilang ya ini secara jasmani ya, saya ngasih tahu kamu ini secara jasmani, saya bilang gitu. Ini bisa caranya begini. Saya kasih jalan keluar. Terus ya sudah, kita serahkan sama Tuhan. Ini kan jalan keluar dari manusia. Tuhan kan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita doa. Terus selesai doa ya memang dapat pernyataan Tuhan, tapi enggak. Biasanya Tuhan tuh enggak ngasih tahu itu detail gitu. Seperti Samuel memberitahukan kepada Tuhan ngasih tahu sama Samuel juga tidak mendetail. Anaknya ada 7,
Sebenarnya anak 9, 7 laki-laki, 2 perempuan ya. Nah, Tuhan cuma ngomong, di antara anaknya itu loh aku akan pilih. Tapi Samuel tidak diberitahukan sama Tuhan, nanti ada satu anak namanya Daud. Nah itu yang kamu urapi, itu yang menjadi raja nanti bakalnya. Tidak mendetail begitu, tapi selalu katakan satu di antaranya. Karena Tuhan tuh mau melakukan suatu kerjasama antara Tuhan dengan kita. Nah, si anak itu ngomong begini, tante, kenapa Tuhan ngasih ininya rada samar-samar, ngasih jalannya? Mbok dikasih tahu, aku harus begini. Saya bilang, kamu tuh pengennya enak dewek ya. Saya bilang, kamu tidak bisa ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kamu. Kalau kamu kayak begitu, ndak bisa. Kamu harus berjalan, kamu harus minta pimpinan Tuhan sampai menuju ke situ. Saya bilang, saudara, seringkali itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ya, pengennya enak, pengennya menang sendiri, pengennya instan. Ya, Tuhan gak mau yang begitu. Kamu harus lakukan dengan iman. Ya, saudara, demikian juga Daud. Daud itu berjalan, apa ndak susah. Dia sudah dapat dikatakan, wah saya sudah bisa menangkan Goliat. Tapi dia mengalami dikejar-kejar Saul loh. Kok begini ya? Nah, saya tadi baru cerita-cerita dengan salah seorang anak saya juga. Ada seorang yang dulunya aktif banget di persekutuan, ikut doling, ikut apa. Sekarang gak pernah persekutuan lagi. Ditanya, kenapa kamu kok dulunya aktif sekali terus hilang gitu. Jawabannya apa? Ya saya kecewa. Kecewanya apa? Kan dulu kan kita itu lagi dikejar-kejar sama saudara sepupu kita di tempat ini. Kita suruh doling sama Ibu Nani, saya suruh doa, suruh ini, saya lakukan. Tapi tetap itu waktu itu digerebek di tempat ini. Kan seolah-olah doling saya itu nggak ada gunanya. Saudara, seringkali kecewa, belum garis akhir wis kecewa. Itu namanya sangat-sangat disayangkan. Loh, persekutuan ini kan belum selesai, itu belum gamenya, ya kan? Kalau saudara lihat orang bermain tenis atau bermain apapun, kadang-kadang kita kalah kan, misalnya badminton atau apa, itu kan kemungkinan ini berapa? Oh 3-4, langsung 6-4, lah kok kalah? Belum apa-apa ngomong kalah. Lihat dulu terakhirnya bagaimana, ya. Sesudah sekarang kita lihat Tuhan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Kita harus tahu cara Tuhan itu luar biasa. Jadi potensi yang ada dalam hidup saudara itu tidak bisa langsung melejit. Enggak, ada up and down. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting terakhirnya kita mengalami kemenangan. Amin. Nah, ini yang terjadi kita lihat dalam kehidupan Daud. Ya. Nah, selain itu siapa lagi? Saudara, kalau kita lihat tidak ada seorang pun saat Tuhan Yesus itu berkhotbah, ya. Tuhan katakan, beri mereka makan. Ternyata ada seorang anak kecil yang punya potensi untuk memberi. Loh, dia tuh punya makanan hanya 5 roti dan 2 ikan dari orang tuanya yang ngasih dia bekal. Tapi dia punya potensi untuk memberikan kepada Tuhan. Cuma 5 roti 2 ikan. Begitu diserahkan kepada Tuhan, bisa jadi berkat untuk 5.000 orang lebih. Berapa yang punya dalam hidupmu? Potensimu tidak perlu besar. Amin. Kamu mengatakan, wah kalau potensi saya besar, gak perlu besar. Sebutir apa namanya? Sebutir benih yang kecil, ya, itu sudah cukup
asal kamu serahkan sama Tuhan. Gak perlu sampai wah aku gak punya apa-apa, gak masalah. 5 roti 2 ikan cukup untuk semuanya. Saudara, saya mau saksikan kehidupan saya sendiri ya. Saya tidak pernah bercita-cita bisa khotbah seperti ini. Gak punya, karena saya tahu siapa diri saya. Saya berkali-kali saya bilang, saya itu anak dari 10 saudara dan saya anak yang ke-7. Ya. Dibandingkan dengan saudara-saudara saya, itu saya paling gak bisa apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa. Jadi seolah-olah kok saya sekarang bisa seperti ini. Dan saya juga tidak tahu potensinya saya tuh bagaimana, gak tahu. Tapi tahu bahwa ada terobosan dalam potensi. Saya hanya menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan keahlian saya apa? Saya gak punya keahlian. Dulu saudara, cita-cita saya cuma begini. Ya saya itu anak ke-7. Peraturan dari keluarga saya itu kalau menikah harus urutan. Saya urutan ke-7. Kalau cici-cici saya, kakak-kakak saya belum menikah, saya tidak boleh menikah. Itu peraturan ya. Jadi saya ya wis lah nungguin. Saya sudah sarjana hukum, sudah selesai ya, sudah sekolah notaris. Tapi urutannya belum sampai untuk saya menikah. Ya saya ya nunggu aja. Ya terus apa? Ya sudah nunggu aja. Saya nggak bisa apa-apa saudara. Ya, yang saya cuman kerinduan. Ya sudahlah. Saya bisanya ngajar sekolah minggu. Ya saya waktu itu ngajar sekolah minggu. Sudah. Ya. Suara saya pas-pasan. Tapi waktu itu diajakin paduan suara. Ya sudah saya ikut paduan suara. Walaupun pas-pasan suara saya. Ya sudah sampai di situ. Kalau ditanya cita-cita kamu gimana? Nggak tahu loh. Saya itu cita-citanya apa. Potensi kamu apa? Enggak tahu juga potensi saya apa. Tapi dengan berjalannya waktu saya menyerahkan itu kepada Tuhan. Aku udah tahu loh Tuhan, aku ini bagaimana. Tapi aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Nah, sampai suatu saat Tuhan bisa ketemukan saya dengan orang-orang yang sama-sama pelayanan. Nah, saya ikut ambil bagian dalam pelayanan. Ya. Dan kesetiaan yang ada. Terus lama-lama saya tuh oh ya ini namanya pelayanan. Ya sudah, pelayanan apa? Doa. Ya sudah saya pelayanan doa. Ya. Dan sesudah itu apalagi besuk orang sakit. Ya sudah itu saya lakukan. Ya. Selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Tapi saya belum tahu potensi saya sebetulnya apa. Ya. Sampai suatu saat saya tuh orangnya tidak bisa kumpul dengan orang yang banyak-banyak. Saya bisa demam panggung saudara kalau saya ketemu sama orang banyak berkhotbah seperti ini. Enggak, bukan orangnya saya itu. Ya. Saya agak sedikit introvert sifat saya. Tapi Tuhan pimpin semuanya sampai akhirnya sekarang saya oh Tuhan ini loh potensi yang direka-reka Tuhan. Ya. Sampai bisa seperti ini. Itu semua karena Tuhan yang mereka-reka semuanya. Contoh yang kedua, ya, saya contohkan Sofi. Ya. Kami ini tidak punya keluarga pemusik, nggak ada. Ya. Cuman saya lihat ini anak dari kecil mula seneng nyanyi. Cuma saya lihat ini Sofi anaknya seneng nyanyi. Saya masih ingat pada saat persekutuan dia umur 3 tahun. Dia tuh ngomong gini, Mama saya mau nyanyi. Itu waktu Natal. Saya bilang aduh kamu mau nyanyi. Iya. Kamu nyanyi apa? Nyanyi apa? Saya sampai lupa. Pokoknya nyanyinya itu apa lupa lah. Pokoknya dia mau nyanyi di panggung. Aduh saya tuh ya satu ya gak apa-apa persekutuan milik Tuhan percayakan sama saya. Tapi gimana ini anak seneng nyanyi. Jadi akhirnya dia nyanyi saudara. Saya oh ini anak kelihatannya punya talenta buat nyanyi pikir saya begitu. Tapi saya tidak tahu bahwa dia itu ternyata punya potensi menjadi pemain musik. Jadi akhirnya saya ngomong kamu harus main piano.
les piano. Saudara, ini anaknya nggak tahu di mana, pasti ada di sini. Nah, ini anak kalau latihan piano itu saya itu ngurut dada, saudara. Hari hanya waktu itu saya lupa, nggak tahu hari Rebo nggak tahu Kamis. Rebo misalnya ya, dia les piano. Itu malamnya, ayo non kamunya main piano. Oh gaugan, Kak, saya tuh sampai saya nggak bisa main piano. Tak tungguin supaya dia mau main piano. Kalau nggak ditungguin, jangan harap dia latihan. Seolah-olah potensinya ini gimana ya? Apa bisa dia main musik gitu? Tapi ya tak ditelatenin, saudara. Jadi belajar. Kita sebagai orang tua untuk membimbing anak ini, seorang anak, untuk tahu bakal Tuhan ingin mempunyai rencana apa, ya ditelatenin. Ayo ya dianterin ke piano. Itu hampir setiap hari, saudara. Setiap kali, tidak pernah begitu selesai main piano, latihan piano terus, mama aku mau latihan piano. Rasanya belum pernah dia tuh ngomong begitu. Sungguh. Tapi ya wis lah, dengan berjalannya waktu sampai akhirnya dia rada besar, dia mulai punya saat teduh ya. Setiap jam 6 sore dia saat teduh main piano. Saya seneng. Oh ya sudah. Terus lama-lama Tuhan tuh buat sedemikian rupa, potensinya digali terus ya. Sampai saya melihat, oh ada sesuatu yang luar biasa ya. Yang dulunya tidak terlihat. Kalau saya melihat Elizabeth ini juga papa mamanya orang iso piano di papa mamanya ya. Nggak bisa, musik pun nggak bisa ya. Lah kok Elizabeth bisa main piano? Karena orang tuanya mengarahkan. Dan setelah itu dia lihat, oh ini anak punya potensi seperti ini ya. Langsung digali. Nah, saya juga melihat Ibu Ina. Ini dia itu insinyur teknik sipil ya. Gak punya latar belakangnya jadi ngurusin sekolahan ya. Ternyata punya potensi. Digali sampai akhirnya bisa menjadi ketua untuk ngurusin sekolah. Itu namanya digali. Ibu Guatlan, ini ibu rumah tangga pure, saudara. Misalnya ya melayani suaminya, sama suaminya. Noko pun suaminya yang ngurusin. Dia sih kayak putri kalau di tokonya saya lihat ya. Tapi Tuhan buat tahu ini punya potensi yang luar biasa. Dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan. Sekarang saudara, saya mau semua orang di seluruh yang minta minyak lebih terkenal Ibu Guatlan. Ya. Ini yang pada streaming ya benar Bu Nani, benar Bu Guatlan. Ya. Kenapa? Tuhan itu sanggup untuk membuat potensimu keluar. Ya. Saya berdoa ini potensi harus keluar. Saudara, harus keluar. Contoh lagi, mantu saya. Suatu saat siapa ya yang ngomong sama saya? Mamahnya ngomong gini, aku tuh ya gak nyangka itu Freddy bisa nyanyi. Kenapa? Fales, ya kan gitu. Nyanyinya fales, anaknya takutan. Kalau ada tamu, dianya nyumput di belakang pintu. Masa sih? Iya. Itu kata mamahnya ya. Mungkin mamanya sekarang dengerin nih. Tapi sekarang ternyata Tuhan buat sedemikian rupa, potensinya keluar menjadi berkat. Di sini banyak yang seperti itu, saudara. Banyak seperti itu. Yang dulunya nggak bisa apa-apa, bisa apa-apa. Saya percaya buat yang masuk di GK, Tuhan akan buat sedemikian. Ayo potensimu keluarkan semuanya ya. Kamu di Asyir ya. Aku cuma nyalami
sebetulnya di Asyir itu punya kerjaan yang sangat luar biasa. Apa? Salah satunya pemerhati. Tidak sekedar nyalami, tapi bisa memperhatikan. Oh, orang ini kok sudah lama gak ke persekutuan ya. Nah, itu pemerhati ya. Minta potensimu dikeluarkan. Kalau kamu seorang pengusaha, apa yang ada? 5 roti 2 ikan cuma ini. Tuhan, aku ini pengusaha, buat potensiku, keluarkan semuanya. Buat terobosan dalam potensi saya, akan terjadi sesuatu. Salah satunya Luki ya. Luki ini nggak pernah dagang, saudara ya. Ikut saya ya. Memang dulunya pernah dagang tapi dagang gelap. Nah, mana anaknya? Itu dagang gelap dia. Nah, sesudah itu dia ikut saya 15 tahun. Hanya sebagai ya bendahara kecil-kecilan, tapi dia itu sebagai administrasi di saya. Bukan orang dagang. Tapi suatu saat dia tahu ini potensi harus dikembangkan. Jadi pengusaha. Sekarang punya banyak beberapa restoran. Kok bisa? Potensimu harus diterobos saat ini. Ya. Ayo, saya berdoa hari ini ya, tidak bisa main-main lagi. Ya. Aku nggak bisa apa-apa, nggak masalah. Kecil hari ini saya minta semuanya berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, aku punyanya ini. Kadang-kadang kamu akan mengatakan, aku rasanya kok nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa. Minta sama Tuhan, tunjukkan kepadaku Tuhan. Potensiku itu apa sebetulnya? Nanti Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Ayo lihat juga tadi yang awal pertama kali definisi potensi ya. Baca sama-sama ya supaya tahu aku ini potensimu apa. Yang pertama kemampuan dasar yang terpendam. Ayo 2, 3. Potensi adalah kemampuan dasar yang terpendam. Hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Jadi ada 2 ya. Aku punya kemampuan dasar, aku mau mengembangkan enggak? Terus dikembangkan itu ada keaktifan. Ya. Jelas ya? Sungguh saudara mau? Yuk kita bangkit berdiri. Ya. Saya minta pemain musik semua maju ke depan. Sikira tanam. Semuanya pusatkan pikiran hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Potensi apa yang ada dalam kehidupan kami satu persatu, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan. Saudara, saya minta kalian sekarang ini doa masing-masing. Minta diselidiki. Apakah ada potensi yang merupakan potensi dasar, kemampuan dasar yang terpendam. Kemampuan dasarmu yang belum kelihatan. Masing-masing berdoa saat ini. Minta itu muncul hari ini. Supaya benar-benar di dalam rencana doa puasa pada bulan Juli ini
Saudara tahu bahwa bulan Juli kita akan mulai doa puasa secara berantai. Supaya bisa terobosan potensi ini keluar dan terlihat apa yang menjadi potensi. Dan minta dikembangkan bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang masing-masing berdoa pribadi. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memunculkan akan potensi-potensi ini Tuhan. Sampai saudara merasakan harus berguna untuk akhir zaman ini. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Harus menjadi orang Kristen yang benar-benar berguna, menjadi berkat, dikembangkan semua yang ada, jadi contoh untuk yang lain. Kiratara makai sikiatara kinamaya sakaratara pakaya. Tuhan, Engkau yang akan terus memunculkan. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tolong anak-anak. Engkau singkapkan Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Sampai kami tahu persis potensi yang ada dalam hidup kami akan keluar. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saat ini. Kiratala makaya sakaratala makaya sakala nama. Ayo kita berdoa dalam bahasa roh. Kiratala makaya sekiratala makaya sakaratala ma. Ora makaya sakaratala. Terima roh pengakuan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya rata-rata makaya sakaratala. Ora makaya sakaratala. Dalam nama Tuhan Yesus. Kaya syata kaya la 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 Kira makaya sakara kaya syata kaya la 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 dalam nama Tuhan Yesus. kaya syata kaya la 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 Mulai keluaran keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kira makaya sakara dalam makaya Ora makaya kira kira makaya Ora makaya sakara dalam nama Tuhan Yesus. Ora makaya Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan roh kemampuan. Muncul potensi-potensi. Muncul potensi-potensi. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan, kerjakan. Kerjakan Tuhan potensi. Dalam nama Tuhan.
dalam hari-hari di depan ini, kalian akan mendapatkan suatu pengertian dari Tuhan, sehingga kau bisa mengerti bahwa ada potensimu yang terdalam, yang terpendam akan keluar, akan keluar, akan keluar. Engkau akan dapat menemukan potensi dasarmu, dan engkau jalani itu, jalani bersama dengan Tuhan. Yes. Maka engkau akan mendapatkan perkara yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan, kami pegang firman-Mu. Engkau akan membuat kami tahu persis potensi yang terpendam dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan katakan potensi itu tidak satu. Potensi tidak satu. Potensi itu banyak. Seberapa banyak engkau serahkan kepada Tuhan, itu akan berkembang. Bukan satu. Tuhan katakan tidak merasakan bahwa aku potensi cuma satu. Di sini Tuhan katakan lebih dari 3. Masing-masing akan mendapatkan, dikeluarkan 3 potensimu yang terpendam akan keluar. Terima kasih Tuhan. Munculkan hari-hari di hadapan kami. Biar tempat ini menjadi suatu tempat yang kau katakan lawatan akhir terjadi di tempat ini. Karena banyak potensi yang lebih dari 3 yang kau katakan dalam hidup kami akan keluar dan menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau mengembangkan Tuhan untuk potensi yang terpendam ini. Munculkan seperti yang engkau mau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara percaya hari-hari ini, silakan duduk. Saudara merasakan Tuhan keluarkan potensiku. Nanti engkau akan bisa melihat. Yang tahu adalah engkau dan Tuhan. Mungkin orang lain akan tahu juga. Tapi yang penting engkau harus tahu potensimu apa. Ada lebih dari 3, setiap orang akan mendapatkan potensi yang terpendam. Yang kau tidak tahu. Itu yang akan dikeluarkan. Potensi itu banyak sekali saudara. Mungkin kau bisa masak, engkau bisa berdagang, engkau bisa menyanyi, engkau bisa main musik, ya. Itu banyak sekali. Pelayanan yang lain, perkara-perkara yang kamu rasakan ada yang bisa dikembangkan. Tuhan sanggup membuat engkau mengalami perlipat kali ganda. Amin. Percaya Tuhan akan menolong engkau. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, bulan Juli kita akan membuat doa berantai. Ya, doanya mulai dari jam 8 malam sampai jam doa berantai termasuk puasa. Kita mulai jam 8 malam sampai jam 12 siang. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam kita doa puasa pribadi-pribadi, ya. Itu saudara bisa daftar di tempat pendaftaran yang ada di sana, bisa nulis atau bicara dengan Ibu Buatlan. Sekali lagi Ibu Buatlan lagi yang kasih tugas untuk saya mau ikut doa puasa, ya. Apa pokok doanya? Minta wadah yang besar untuk bisa menampung lawatan, ya. Yang kedua, kita harus minta kepada Tuhan tahu persis membangun tembok Yerusalem kembali, hidup saudara dan menjadi berkat, ya. Lihat potensi kita harus dikembangkan, ya. Sampai nanti terjadi perkara yang ajaib di tempat ini, ya. Itu yang saya mau sampaikan. Harus punya kerjasama bersama dengan Roh Kudus. Amin.